Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Imamat pasal 20 ayat 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kamu harus menjadi kudus bagiku, sebab aku ini berlimpah kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kekudusan atau kemurnian, atau mungkin masih ada istilah yang lain, adalah topik yang penting bagi orang Yahudi. Jadi apapun yang mereka lakukan itu harus berhubungan dengan kemurnian diri, kekudusan diri. Tetapi sejujurnya bagaimana mereka dan kita harusnya menjaga kemurnian ketika Tuhan berkata, "Aku kudus, maka engkau juga harus kudus." Memisahkan diri dari yang lain atau dari mereka yang kita anggap tidak kudus atau tercemar atau orang berdosa, itu adalah mungkin cara yang tepat. Salah satu dari sekian cara yang mungkin kita katakan itu cara yang tepat. Metode ini dilakukan banyak orang sehingga mereka membatasi pergaulan. Kamu tidak boleh berteman dengan itu. Kita membatasi ruang lingkup pendidikan. Kamu sekolah jangan di situ, di sini saja. Karena kalau kamu sekolah di situ, kamu akan bersinggungan dengan mereka, bergaul dengan mereka, terpengaruh. Maka sekolah saja di sini. Atau mungkin masih banyak cara yang lain. Jangan bertetangga dengan mereka, atau jangan satu komunitas dengan mereka. Akhirnya yang bisa kita lihat adalah banyak di Alkitab itu muncul tradisi-tradisi kebiasaan tidak mau bersalaman. Tidak mau bersalaman dengan mereka. Karena apa? Aku ingin tetap murni. Aku ingin tetap kudus. Aku tidak mau duduk bersama dengan kau seperti yang ditekankan dalam Mazmur pasal pertama. Aku tidak mau duduk, aku tidak mau satu pikiran denganmu demi kemurnian dan kekudusanku. Nah, dampaknya kita melihat banyak orang yang memantangkan diri dalam hal makanan dan dalam hal interaksi atau relasi. Saya tidak mau makan makanan yang seperti ini. Kenapa? Demi kemurnian diri, demi kekudusan. Aku tidak mau bergaul dengan ini demi kekudusan hidupku. Jadi dipengaruhi oleh dua hal, baik dalam hal makan, dalam hal pergaulan, atau mungkin dalam hal pikiran. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat ada upaya dari manusia untuk membatasi dirinya, untuk membatasi anak-anaknya demi satu tujuan tadi, kemurnian atau kekudusan. Cara ini bisa kita katakan tidak salah. Karena setiap orang pasti memikirkan bagaimana menjaga dirinya. Terlebih karena hal ini sudah sering muncul dalam perjanjian lama atau dalam firman Tuhan ini. Ketika Allah berkata, "Aku memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain." Kamu harus kudus. Itulah mengapa engkau terpisah. Bahkan ketika mereka di Mesir juga, tempat mereka terpisah. Disebut dengan Goshen. Pergaulan mereka juga terbatas. Pernikahan mereka juga terbatas. Mereka tidak boleh menikah dengan orang Mesir. Tetapi menjadi pergumulan bagi orang yang memegang teguh prinsip kekudusan dan kemurnian. Bukankah dengan cara yang demikian menunjukkan bahwa kita tidak berdampak bagi orang lain? Bukankah dengan cara yang demikian kita hanya berfokus kepada diri? Bagaimana dengan orang lain di luar sana? Apakah kita berkata, itu bukan urusanku, itu urusan dia. Prinsip ini pada akhirnya membuat orang Israel menjadi kelompok yang membatasi diri. Mereka sangat anti dengan orang-orang di luar Yahudi. Mereka sangat anti dalam pernikahan dengan bukan Yahudi. Mereka sangat anti satu komunitas dengan bukan Yahudi meskipun mereka sudah sama-sama Kristen. Sehingga meskipun kita Kristen, tapi mereka berkata, "Ya, tapi masalah kemurnian harus kujaga. Aku tidak boleh duduk bersama dengan engkau." Seakan-akan itu lebih penting daripada
penebusan Kristus. Kita tahu bahwa pada akhirnya Yesus juga ditolak. Hanya karena Yesus mau duduk bersama orang yang bukan Yahudi, makan bersama orang yang bukan Yahudi, berjabat tangan, duduk dengan orang-orang yang berdosa. Bagi orang Yahudi, itu sudah melanggar kemurnian. Itu sudah melanggar kekudusan orang Yahudi. Permintaan Allah itu benar dan jelas bahwa kita harus menjadi orang yang kudus. Bahwa kita harus menjadi orang yang murni. Kudus artinya benar atau terpisah dari yang lain. Tetapi bagaimana pesan kamu adalah garam, kamu adalah terang, bisa berfungsi, bisa berhasil jika kita membatasi diri. Jika kita berkata, aku tidak mau bersalaman, aku tidak mau bersekutu, aku tidak mau bersahabat denganmu. Bagaimana mungkin garam dan terang itu berguna? Kalau hanya untuk diri kita sendiri, tidak mungkin firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Bangsa Israel sejatinya tidak akan menjadi kudus hanya karena mereka memisah-misahkan diri. Kita juga demikian. Kita tidak akan menjadi kudus dan berkenan kepada Tuhan hanya karena kita membatasi persahabatan, membatasi hubungan dengan yang lain. Bangsa Israel sama dengan bangsa lain, di mana mereka menunjukkan kepatuhan kepada Tuhannya masing-masing. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, kamu harus berbeda. Tunjukkan kepatuhanmu kepadaku, kepada Allah Israel, Allah yang benar. Itulah arti kudus. Sehingga cara hidup yang berbeda memang bisa menjadi persoalan dalam persahabatan. Bagi orang Yahudi misalnya, ketika mereka berbeda dari yang lain, orang akan berkata, kenapa kamu berbeda? Apakah karena Allahmu lebih hebat sehingga kau berbeda? Benar. Tetapi ini bukan tentang berbeda, tapi benar. Hidup dalam kebenaran itu yang paling penting, bukan membeda-bedakan diri. Sehingga kudus bukan tentang memisahkan diri saja, tetapi menunjukkan cara hidup yang benar meskipun berbeda. Sehingga meskipun tetap berada di lingkungan orang-orang yang tidak benar, kita tetap berbeda. Hidup kita tetap terpisah, kita tetap tidak terpengaruh. Inilah yang membuat orang Kristen atau jemaat mula-mula ditolak oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena mereka menunjukkan cara hidup yang berbeda dari yang selama ini sudah dihidupi oleh nenek moyang. Ada apa kamu ini? Kenapa kamu mau berduduk dengan orang berdosa? Selama ini kan, dari dulu kan, atau sejak leluhur kita sudah tidak bersahabat dengan mereka. Mengapa engkau setelah Kristen menjadi bersahabat? Oleh karena itu, engkau kami tolak. Ketika saat ini mungkin ada yang memisahkan diri dari yang lain. Mungkin karena pendidikan tadi, karena pergaulan. Tapi kenyataannya, kehidupan yang sebenarnya, kita harus bergaul dengan mereka. Kita harus berjumpa dengan mereka. Yang paling penting adalah bukan pemisahan, tapi bagaimana kita menunjukkan hidup yang benar di antara mereka. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan di antara mereka. Sehingga ketika kenikmatan dunia sering membuat orang jatuh, itulah sebenarnya ditakutkan oleh firman Tuhan. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak benar, ternyata orang-orang yang jatuh, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan kejahatan, itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Mungkin hampir percaya kepada Tuhan, tetapi mereka terjebak, mereka jatuh. Sehingga kenikmatan dunia ini memang harus dikalahkan oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Namun orang yang mengenal Tuhan sering memang jadi dikalahkan oleh dunia. Apalagi sampai menganggap misalnya, ya apa yang ku cari dari dunia ini itu adalah berkat Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kata kudus ini bukan hanya untuk membedakan diri. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa kita benar, tetapi menunjukkan keteladanan. Tidak ada juga gunanya kita berkata, aku sudah benar. Atau memang kita katakanlah, kita sudah hidup benar. Tapi enggak berdampak pada orang lain. Tidak ada orang yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Tidak ada orang yang kita pengaruhi untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang kita bimbing untuk datang kepada Tuhan. Sehingga untuk itulah Tuhan memilih Israel. Untuk itulah Tuhan menekankan kata kudus. Bukan untuk membedakan, bukan hanya untuk menunjukkan cara yang benar, tapi bagaimana melalui mereka banyak orang yang datang kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya firman itu mampu menguatkan, membimbing kami menjadi hidup kudus, hidup benar, berkenan kepada Tuhan, di dalam persahabatan kami dengan orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, atau orang-orang yang berbeda dengan kami. Biarlah Tuhan memakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menjangkau mereka, mengajak mereka datang kepada Tuhan. Satu hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Biarlah Tuhan membimbing, menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.